Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Amin. Alhamdulillah, puji syukur pada hari ini kita bisa bertatap muka walaupun lewat Zoom ya. Eh, Ya, Kalau ketemu langsung, ini yang satu di Surakarta, Bu satu Mami Bandung, yang satu satu Padang. di Padang ya. Saya di Bandung, Pak Suharji di mana ya Pak Suharji? Pak Eh, Suharji dari Solo itu. Solo juga ya. Iya. Solo. Iya, Hmm. Alhamdulillah kita bisa bertemu dalam rangka dialog virtual ke 36. Alhamdulillah ya sudah 36 kali Episode. gitu ya, masih terus berlangsung. Eh, Pada hari ini temanya sudah ditetapkan ya oleh panitia, yaitu inovasi tari tradisi antara pelestarian dan perkembangan kontemporer. Demikian ya temanya. Kemudian perkenalkan barangkali saya juga dulu alumni ISI Surakarta, eh, Oh Mbak ya. Mami ya, ya Hmm. bareng dengan Prof. EN. Oh, Iya, S2-nya Pak. ya? S1. Atau S1? Ya, Oh, kok enggak? S1 di tahun 90. Tapi dulu Hmm. kuliahnya di jarak jauh di Bandung. Oh iya iya Ya, iya iya. jadi ke Solonya waktu UAS gitu ya, Hmm. ujian-ujian baru ke Solo. Oh, Iya, satu alumni kita. iya satu alumni, alhamdulillah. Sama-sama, satu alumni. Iya Saya ya. Sama Bu ya, Bu Herlinda Herlinda juga juga ya. sama. ya Iya, S2-nya iya, dengan alhamdulillah. pembimbing Mas Don. Oh Iya. iya, baik. Barangkali hari ini eh, acaranya pembukaan sudah saya lakukan, kemudian nanti ada pemaparan dari Bu Mami dan Bu Herlinda. Kemudian kalau ada peserta yang lain barangkali sedang OTW, nanti kita tanya jawab atau diskusi ngobrol saja ya santai Ya, saja, Ibu-ibu. Kita berharap bahwa hari ini kita sharing pengetahuan, gagasan, dan inspirasi. Barangkali itu ya, eh, dengan kolaborasi seperti ini kita bisa saling mengenal, saling berkolaborasi tadi dan berpartisipasi aktif barangkali ya. Nah, tanpa berpanjang lebar, saya menyampaikan, dipersilakan siapa dulu ini yang mau duluan, Suten Bu kalau Mami, bahasa Sunda, Bu Mami. Bu Mami. Boleh, Mangga silakan Bu Mami dimulai untuk menyampaikan gagasannya mengenai inovasi tari tradisi antara pelestarian dan perkembangan kontemporer. Mangga dipersilakan. Iya. Baik, terima kasih Bu Lilis. Eh, Selamat siang juga untuk Bu Herlinda. Kita Ya, lama nggak sama-sama. ketemu, ya. Ini kita bincang-bincang aja ya. Ini Iya. apa Ya, hal-hal sama itu, yang Bu. mungkin yang saya ketahui, lalu kita sharing. Mungkin nanti kita akan berbagi dan saling menguatkan, saling memberi, menerima, begitu. Ya, salam budaya, salam kebajikan, salam sejahtera, dan salam rahayu untuk kita semua. Amin. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, bahwasanya siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, sehingga bisa bertemu di Zoom meeting ini dengan keadaan sehat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Terima kasih kepada Prof. Sri Rustianti nih yang tiba-tiba saja telepon saya mendadak dangdut gitu meminta saya mengisi dialog virtual yang ke-36 ini. Saya tanya sama Bu Sri, Bu, temanya apa? Bang, pokoknya. Dan baru 2 hari kemarin dikasih temanya. Waduh, mungkin sama ya Bu Herlinda juga ya. Sama-sama. Iya, ya udah deh. Saya berusaha untuk menafsirkan gitu ya, terkait dengan tema yang diberikan oleh
Prof. Sri ini, yaitu inovasi tari tradisi antara pelestarian dan perkembangan kontemporer. Eh, Baik, rasanya kita ini kan orang-orang tradisi ya, Betul. orang tradisi dan kita ada di dalamnya dan kita terlibat di dalamnya. Rasanya kita tahu semua tentang dapur daripada tari tradisi di Indonesia ini. Sepertinya seperti itu ya. Eh, Maka tidak akan kehabisan ya, karena tari tradisi Indonesia itu kan sangat kaya, puas, beragam, dan sangat menarik jika kita diskusikan begitu berkait dengan perkembangannya, dengan inovasinya, dan sebagainya. Dan lebih menarik lagi juga apabila tari-tarian tradisi di Indonesia ini juga bisa sebagai inspirasi di dalam kita berkarya seni. Berbicara tentang tari tradisi di Indonesia, tidak terbatas pada bentuk kinestetik saja, akan tetapi memiliki pembacaan yang lebih luas, mendalam terhadap aspek-aspek yang lain, seperti filosofis, antropologis, aksiologis, dan seperti tema kali ini, yaitu inovasi, perubahan, dan perkembangannya. Mengacu dari dialog virtual ke-36 ini, menurut saya tema ini juga menarik untuk dibahas karena kita sepakat bahwa tari tradisi di Indonesia itu sudah mengalami perkembangan yang sangat luas. Namun di sisi lain, kadang kita juga masih menjumpai orang-orang konservatif yang tetap berpegang teguh bahwa tradisi tidak dapat diubah gitu. Nah, hal ini mungkin yang menarik juga yang akan bahas pada siang hari ini karena seiring dengan perkembangan zaman, tentu saja segala sesuatunya telah berubah dan selalu berubah. Inovasi yang telah dilakukan oleh seniman-seniman kita dengan berbagai alasannya, seperti untuk keperluan festival, ritual, hajatan, lomba, expo, dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu bukti bahwa tari tradisi tidak mandek, tidak stagnan. Ia berkembang sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan di mana tari tradisi itu berada. Dengan demikian, sebetulnya kontemporer atau tarian tradisi selalu akan berubah karena attitude dan sistem pola hidup kita yang selalu berubah. Kontemporer adalah tari tradisi yang mengkini. Ada hal yang menarik bahwa Menteri Pariwisata Indonesia beranggapan bahwa masif tourism lebih baik daripada yang kecil ataupun tidak sama sekali. Topik ini menjadi kontroversial karena tiba-tiba banyak tari-tarian tradisi kita yang dikemas sesuai dengan konteks turisme atau sesuai pesanan pemangku kepentingan. Hasilnya kadang menurut pandangan kita, hal yang disajikan yang keluar dari kontennya. Kita sebagai seorang tradisi, itu kadang bahasa Jawanya risih ya, risih gitu. Lepas dari pendapat Sudarsono bahwa ciri-ciri seni tradisi yang digunakan sebagai wisata seperti tiruan dari aslinya, singkat, padat, menarik, penuh variasi, penuh akrobat, mudah dicerna,
dan ketika dijual tiketnya murah gitu. Nah, pada akhirnya kesemuanya itu kita berikan pada senimannya. Apakah si seniman tradisi ini mau seperti itu atau tidak? Kalaupun mau, silahkan, karena ini merupakan pilihan dan salah satu cara untuk mencari nafkah. Tetapi sebagai akademisi, kita harus mempunyai atau memiliki concern terhadap seni budaya. Kita harus tetap mengadakan diskusi dan berdialog tentang hal ini. Kita harus melihat dan dari berbagai sisi dan tidak serta-merta melihat aspek turismenya saja. Apalagi aspek eksotisme yang kadang ini mengecohkan daripada para penonton. Ibu-ibu CSI yang saya cintai, saya banggakan, narasumber, Mbak Lilis sebagai host. Kiranya kita sepakat bahwa kita tidak ingin tari tradisi hanya dianggap sebagai objek eksotis semata, melainkan ingin tarian tradisi diinterpretasi kembali dan dibahas lebih dalam, termasuk maknanya, sejarah, konteks sosialnya, agar tidak menjadi sekedar tontonan pertunjukan yang dangkal, dan kita mendukung tradisi untuk berkembang mengikuti zaman. Asalkan nilai-nilai identitas bangsa tetap terjaga dan tidak punah. Tari kontemporer bukan berarti tari yang aneh atau asal-asalan. Tari kontemporer sebetulnya adalah gagasan, sebuah ekspresi akan konsep idealisme, pemahaman yang tidak serta-merta hanya melulu sebagai bentuk kisah protes. Bukan juga sebagai satu gagasan tentang menolak atau menyetujui sesuatu. Melainkan gagasan ini penting menjadi sebuah tafsiran ekspresi yang tidak terbatas dan harus bebas. Kalau tidak ada kebebasan, maka kita tidak dapat berekspresi. Oleh karena itu, kita tidak seharusnya berkeyakinan bahwa penonton dalam hal turisme ini ya tidak tahu apa-apa. Saya pernah berbincang-bincang dengan Suprapto Suryodarmo, seorang budayawan, seniman, penari ngolet, yang menyampaikan bahwa kita harus memperhatikan ekspresi individu. Artinya bahwa di dalam kita berekspresi, ada pola-pola baku, pola-pola tradisi yang katanya tidak boleh berubah, tetapi beri kesempatan kepada seseorang yang karya untuk lebih mengekspresikan dirinya. Karena dengan ekspresi individu, sebetulnya itu adalah satu wacana pengetahuan juga dan wacana teknik untuk dapat mengekspresikan tari itu sendiri. Sementara Sardono menyampaikan bagaimana tarian kontemporer Indonesia hanya terdiri dari bentuk, melainkan juga gagasan serta sikap di dalamnya. Jadi di sini ada kebebasan di dalam kita berekspresi, tetapi kita juga memiliki sikap, gagasan yang kesemuanya itu berkaitan dengan perkembangan daripada tari tradisi itu sendiri. Kita harus meyakini bahwa tari kontemporer di Indonesia adalah tari kontemporer yang secara gagasan tetap mengacu kepada nilai-nilai kemanusiaan, kepada sesuatu yang rohani, yang penting,
tidak hanya semacam protes ataupun menggubris sesuatu dengan vulgar. Pada konteks ini, vulgar merupakan sesuatu yang sangat ditentang oleh kebebasan di tari kontemporer. Kita diharapkan untuk melihat dan menyikapi penonton yang berbeda-beda. Dan kita juga harus meyakini bahwa kita tidak dapat memaksakan tafsir kita, kehendak kita kepada penonton. Penonton sekarang itu lebih pintar-pintar ya, karena pengetahuan, wawasan yang sudah dipahami. Dan saya kira kita tidak seharusnya berkeyakinan bahwa penonton itu tidak tahu apa. Berkait dengan keragaman tari tradisi yang ada di Indonesia, yang sumber daripada ilmu, pengetahuan, kekaryaan yang begitu kaya, melalui riset artis, maka semuanya itu tidak akan pernah habis untuk digali. Riset artistik dalam hal ini lebih menekankan pada proses penguatan budaya lokal atau empowering the culture. Hal yang membuat saya semakin yakin bahwa tari tidak hanya terpaku pada bentuk dan teknik, melainkan juga pengetahuan dan wawasan tentang aspek performatif, ketubuhan, dan ekspresinya. Performatif dalam arti dapat dihubungkan dengan ekspresi di atas panggung atau sisi yang berbeda, dan hal ini sangatlah penting mungkin dari sisi sosial, dari segi politik mungkin juga, dan lain sebagainya. Ibu-ibu CSI yang cantik-cantik dan yang saya banggakan, menurut saya belajar untuk menyikapi tari tradisi dalam konteks yang tidak hanya terpaku pada satu perspektif berkait dengan tema yang dipilih oleh panitia. Oleh karena itu, gagasan harus muncul lebih kepada pola pikir yang lebih kritis, yang sifatnya tidak hanya melulu pada menirukan atau memperagakan. Pemahaman tradisi terkadang dilakukan dengan melakukan pengulangan-pengulangan, dan harapannya pengulangan itu akan menjadikan lebih baik lagi. Dalam keberadaannya kini, tradisi pun harus mampu menampung dan menyaring teknologi dari kebudayaan asing. Hal ini menjadikan tari tradisi sebagai bentuk harus mampu berperan dalam proses kebaruan. Beberapa koreografer Indonesia seperti Sardono, Maruti, Hartati, Miroto, Mugiono, Eko Supriyanto, dan lain sebagainya membawa ide tari tradisi dan menjadikannya sebagai bagian dari pertunjukan tari kontemporer Indonesia. Selebihnya, para koreografer telah menjunjung, menjaga, memelihara, merawat nilai tradisi dari sebuah kebudayaan. Setiap individu, para seniman berproses dalam sebuah karya seni, baik tradisi maupun kontemporer, sesuai dengan cara, gaya, dan apa yang diyakini. Eko Supriyanto menyampaikan bahwa selain sikap yang selalu kritis dan berpegang teguh pada prinsip-prinsip, menurut Eko ada 3 hal prinsip yang dilakukan seniman atau seorang yang berkarya seni, atau seseorang yang akan melakukan inovasi terhadap tari tradisi itu sendiri. Yang pertama adalah revisiting. Revisiting adalah mengunjungi kembali kebudayaan, melakukan riset, dan mengajak untuk memelihara kebudayaan asli Indonesia. Artinya di sini bukan hanya situs-situs kebudayaan saja, tetapi
dalam arti mengunjungi, di mana kita akan menggali, menggarap sebagai objek kekaryaan kita. Selanjutnya yang dilakukan adalah re-questioning, menanyakan kembali asal kebudayaan Indonesia, menanyakan kembali objek yang akan kita gali, yang akan kita angkat menjadi sebuah karya yang akan kita kembangkan tari tradisi yang mana. Bagaimana, apa, mengapa tari Serimpi Ludiro Madu 4 orang, mengapa kostumnya saya seperti itu, mengapa tari piring menggunakan piring, tidak menggunakan batok ya, tembung misalnya. Hal-hal yang kadang-kadang pertanyaan-pertanyaan yang kita merasa itu pertanyaan sepele gitu, tetapi di dalam hal ini itu sangat penting. Oke. Lalu yang ketiga adalah reinterpretasi. Setelah kita mengadakan riset, mengunjungi kembali di mana objek itu berada, lalu kita mempertanyakan, menggali sedalam-dalamnya, lalu kita menterjemahkan, menginterpretasi kembali dengan elemen-elemen kebaruan. Tentunya saja tanpa menghilangkan sama sekali tari tradisi aslinya. Hal ini adalah bentuk pemeliharaan kebudayaan yang dikondisikan dengan perkembangan zaman. Dengan tetap melekat unsur-unsur asli, orang akan tetap mengenali asal seni kebaruan tersebut. Ibu-ibu anggota CSI yang saya hormati dan mungkin ini Pak Haji dan para peserta atau pemirsa yang ikut di dalam dialog virtual ini, melalui 3R yang disampaikan oleh Eko Supriyanto tersebut, saya sangat menggarisbawahi, walaupun azas dari tari kontemporer merupakan bagian dari kebaruan, namun proses dari koreografer tari kontemporer Indonesia adalah dengan menggali kembali tradisi, mengunjungi kembali kebudayaan, menanyakan kembali silsilahnya, dan menerjemahkan kembali dalam bentuk ketubuhan yang lebih baru. Dengan demikian, tari kontemporer Indonesia tidak akan pernah lepas dari tradisi dan akan selalu kembali ke akarnya. Saya bersyukur bahwa tradisi di Indonesia masih mau mengikuti perkembangan zaman. Hal ini membuat saya semakin yakin bahwa tari tradisi tidak akan punah. Demikian paparan saya, sedikit saja atau mungkin terlalu lama. Saya akan minta tolong kepada Mbak Lilis, Bu Lilis untuk menayangkan videonya, Bu. Ya, mangga Pak Saka, saya jadi juga sudah ini, bisa dibantu Pak Saka. Ini adalah Maite Indonesia yang dipergelarkan pada Pekan Kebudayaan Nasional tahun 2020. Ya, saya ini masih dalam kondisi ketika proses pun masih dalam kondisi COVID, ibu-ibu. Dan ini adalah sebuah ungkapan, sebuah harapan gitu. Kita kembali kepada Tuhan, kita kembali kepada alam, mensikapinya sebijaksana mungkin. Dan Indonesia adalah negara yang sangat subur dengan rempah-rempahnya. Bagaimana dengan rempah-rempah itu bisa menyembuhkan pada waktu itu.
Ini adalah idenya dari Bakar Batu dari Papua. Acara bakar batu, jadi ada hewan yang dipersembahkan di batu begitu, dan dikolaborasikan dengan salah satu penari yang diambil suasananya musik-musik pesisir begitu. Dan karena adanya inovasi, adanya penyesuaian dengan suasana, dengan tema, maka bakar batu di sini sudah berinovasi. Meskipun secara spirit masih dapat dirasakan. Operator bisa minta agak dicepetin sedikit. Ya, lagi. Ini bakar batu. Nah, ini adalah masuk ke tari soya-soya. Tari soya-soya dari Maluku Utara. Ya, di sini adalah sebuah tari perang pada waktu itu kita berperang melawan COVID begitu. Dan di sini yang diinginkan adalah diungkapkan semangat ya, semangat dari masyarakat Indonesia begitu. Yeah. Yeah. Ini ada Cokaiba dari Halmahera, dan yang di belakangnya itu ada Balian Dadas, tari dari Kalimantan Tengah, tari-tarian yang untuk upacara penyembuhan. Dan Cokaiba ini adalah upacara tradisi perayaan Maulid Nabi. Di sini ekspresi
nilai-nilai sosial dan topeng-topeng tersebut melambangkan alam. Bisa ditepuk lagi, Mas. Oke. Ini tari injak padi dari Belu. Inspirasinya dari tari injak padi dan sudah dikembangkan sedemikian rupa. Tari injak padinya masih bisa dirasakan dengan musik-musiknya dan pola gerak, tetapi secara performatif sudah berbeda. Di sini ada kebersamaan masyarakat di Belu itu kalau injak padi sambil berpegangan tangan begitu, menginjak padi bareng-bareng. Ya, agak dicepetin sedikit, Mas. Oke, ini kembali ke Jawa, Banyumasan. Ya, ini sinden dari Jogja, Mbak Silirwangi. Oh, kebablasan ya, Mas. Ya, ini merupakan bagian di mana Indonesia juga siap untuk menghadapi globalisasi seperti itu. Ya, saya kira cukup untuk tayangan videonya. Saya ingin memperlihatkan yang bagian depan-depan yang berangkat dari tari tradisi yang ada di Indonesia. Demikian Bu Lilis, saya kembalikan. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Iya, baik, menarik sekali ini pembicaraannya ya. Walaupun kita memang sehari-hari sudah mengenal ya bagaimana tradisi itu hidup. Kemudian barusan juga videonya luar biasa itu ya, Mas Eko ya Bu ya. Ya, Eh, jadinya Nusantara begitu ya, tapi dengan kemasan Nusantara. yang menarik gitu ya. eh, Hampir semuanya itu merujuk ke COVID gitu ya. Apa yang diambilnya dari setiap daerah itu Hmm. menarik sekali ya. Kemudian eh, izin membuat saripati dan mungkinnya dari yang tadi disampaikan. Yang pertama, bagaimana Indonesia itu memiliki kekayaan tari tradisi ya atau budaya lainnya karena itu adalah kebanggaan kita di dunia gitu ya. Kita memiliki kekayaan kebudayaan yang luar biasa. Kemudian dari tradisi itu bagaimana kita bisa menginovasi agar tradisi itu juga masih tetap lestari begitu ya. Kalau tadi tradisi tidak bisa diapa-apain stagnan gitu ya, ya Hmm. akhirnya tadi yang punah ya Bu ya. Kemudian tari kontemporer juga yang digadang-gadang merusak tari tradisi. Bagaimana kita cara pandangnya mungkin ya, dari mana kita memandangnya gitu. Karena kontemporer Indonesia itu memang berpijak ya dari tradisi kita sendiri gitu ya. Kemudian betapa peran dari berbagai tokoh ya tadi disampaikan
ada Sardono, Maruti, Hartati, Miroto, termasuk Mas Eko ya, yang mungkin generasi eh, yang lebih mudanya begitu ya. Em, Mereka sangat berperan sebagai agen, Bang Garia, agen eh, apa transformasi dari tradisi itu sendiri. Karena Mas Eko juga tadi disampaikan punya tiga hal yang penting dilakukan untuk sebuah membuat tari kontemporer ya, tadi ada revisiting, requestioning, dan reinterpreting gitu ya. Itu sangat-sangat eh, apa em, membantu ya, sehingga kita tidak kehilangan rasa tradisinya barangkali itu ya. Jadi kesimpulannya, mungkin bukan kesimpulan ini ya, hanya pandangan yang saya tadi perhatikan saja, bahwa inovasi dan pelestarian yaitu harus tetap berjalan beriringan ya, supaya tradisi tetap hidup, kontemporer juga sebagai penyokong dari tari tradisi itu sendiri begitu barangkali. Dan bagaimana supaya tradisi itu bisa masih relevan di berbagai zaman, terutama yang sekarang generasi apa ya, generasi Gen Z ya, yang barangkali mereka eh, tidak tahu tari-tari tradisi di Indonesia ya. Melalui tadi tayangan tadi itu sangat menarik. Jadi, oh ternyata di daerah ini ada upacara ini, di daerah ini ada upacara ini. Itu sebagai keberhasilan dari Mas Eko sendiri ya, untuk mengenalkan kembali tari tradisi dengan berbagai sentuhan kontemporernya. Itu barangkali mohon kalau eh, kurang apa tadi yang disampaikan, itu yang saya tangkap dari Ibu Mami. Kita lanjut dulu mungkin ya ke pembicara kedua, yaitu Ibu Herlinda Mansur dari Isi Padang. Bapak Ibu, terima kasih Propsi sudah hadir. Alhamdulillah, tadi masih di jalan katanya. Ya, iya masih di jalan nih langsung buka laptop. Eh, Lupa iya. buka jilbab, pakai lagi. Iya, mohon maaf tadi, mohon Tapi izin saya duluan tadi ya, membuka ini. Terima kasih atas kepercayaannya yang biasa tembak langsung tuh, nah memang ini biasa mah semua gitu. sudah standby nih mah. Kalau nggak gitu bukan Bu Sri. Iya, Iya, jadi Senengannya siap tidak mudah-mudahan. siap mendadak harus dangdut. mau begitu ya. Iya, Ya, Mangga, terima kasih juga tadi sudah ada yang hadir, Ibu Ratna Dewi, Ibu Putu Chandrawati, Ibu atau Bapak ya? Bapak Suharji ini sama Pak Saka, ada dua dua ya, yang gantengnya ya. Itu mereka yang mendampingi mengelola ibu-ibu semuanya nih, sehingga ya, kita bisa. mendampingi ibu-ibu. Tadi ada siapa lagi ya? Ibu ini yang Ibu Sustiawati, Prof ya. Ya, Prof Terima Nina. Ibu, kasih atas kehadirannya, selamat Prof. ya Mangga, Ibu ya. semuanya, Bu Profesori, para narasumber. Mohon maaf ini sambil ngajar S2 ini. Oh iya iya. Nggak Mangga apa-apa kita kok. barangkali lanjut ke pembicara kedua. Mohon izin ya, Prof, Ibu-ibu dan Bapak. eh, Oke. kita lanjut ke Ibu Herlinda dari Isi Padang Panjang. Mangga dipersilakan. Dari UNP. Eh, Maaf, NP, NP. Iya, maaf maaf. Negeri Padang. Iya iya siap. Mohon maaf. Oke. Ya, terima kasih Ibu Lilis. Dari Ketahun ke Bangkahulu, ombak berdebur sampai ke muara. Nah, ini Cakep. Mohon maaf, cakep. ampun saya dahulu. Terimalah salam untuk kita semua. Assalamualaikum Nah, cantik warahmatullahi bukan cakep. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jalan-jalan ke Pasar Duren, singgah sebentar di kedai kopi. Enak. Ibu yang top dan keren, CSI yang selalu di hati. Asik. Ya, puji syukur tentu kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita bisa bergabung di virtual 36 ini. Nah, saya juga sebetulnya ditodong juga sama Prof. Dr. Sri
Ya, karena karena setiap hari Jumat ini penuh sampai sore ini sebentar lagi juga ini ada rapat ini. Nah, jadi walaupun demikian saya mencoba juga eh, untuk memberikan sedikit sharing terhadap buah inovasi tari tradisi eh, dengan perkembangan dalam dan kontemporernya. Eh ya, yang saya hormati Ibu Prof. Dr. Endang Caturwati SST MS yang Ketua Citra Sekandi Indonesia, Ibu Prof. Dr. Sri Rustianti MSN, Ibu Dr. Lilis Sumiati MSN yang sudah menjadi host kita pada hari ini. Teristimewa juga Ibu Mami Sumartiatmi Eskar MHum yang sudah memberikan sebuah pengetahuan dan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat pada hari ini juga. Dan saya juga sedikit akan memberikan tentu yang yang biasa saya coba untuk eh, melihat dari sisi eh, ya tetap sebagai penari, kemudian yang mencoba membuat sesuatu yang eh, berangkat sebetulnya dari eh, sebuah eh, seni yang kalau kita tahu ketubuhan bisa kita lihat secara visual, tetapi saya beberapa buah karya itu sebetulnya ketubuhan itu tidak kelihatan lagi sebetulnya. Nah, bagaimana dia berkembang pada elemen-elemen yang sebelumnya ya perlu pertimbangan di atas panggung, baik geraknya, baik itu musiknya, baik itu penarinya, kemudian ada tata cahaya juga, tata rias dan busana seperti yang kita tonton tadi itu sangat luar biasa dengan segala teknologinya, dengan berbagai elemen-elemen yang dibuat berangkat juga dari tradisi menjadi sesuatu yang baru. Kemudian saya juga ada beberapa membuat, tetapi ketubuhan itu ya tidak menjadi eh, kelihatan lagi di saat dia yang menjadi pokok di dalam sebuah kekaryaan itu adalah sebuah pencahayaan. Karena pencahayaan ini yang menjadi idiom untuk memvisualisasikan eh, gerak itu ke atas panggung. Nah, jadi makanya tubuh si penari itu ya tidak akan tampak apabila sebuah pencahayaan itu eh, dimainkan dan memang betul-betul satu konsep pencahayaan yaitu namanya pencahayaan ultraviolet. Nah, pencahayaan ultraviolet itu hanya satu cahaya saja. Nah, tetapi dia bisa kita mengeksplor mengeksplor dari pencahayaan itu seperti apa eh, wujud yang akan muncul dari sebuah cahaya. Nah, jadi dia sebetulnya kita memang ini berpengaruh kepada sebuah dia akan membantu sebuah materi, apakah itu persoalan materinya kain ataukah hal-hal yang lain, tetapi tidak semua persoalan warna juga mempengaruhi untuk terwujudnya sebuah tarian itu di atas panggung dengan pencahayaan ultraviolet. Nah, jadi perkembangan itu sekarang itu yang ada beberapa karya yang mencoba eh, dilahirkan dari sebuah eh, eh, konsep. Ya, kalau konsepnya sebetulnya ini merupakan ya konsep tetap juga nuansa tradisinya muncul dari musik kah, dari propertinya kah, tetap juga muncul, tetapi pada saat udah dikolaborasi dengan cahaya itu, nah dia akan memunculkan sesuatu yang lain gitu, sehingga ya tubuh yang menjadi idiomnya itu tidak akan kelihatan,
Sehingga saya perlu mencari, mengeksplor eh, setiap warna yang bisa ditangkap dengan ultraviolet. Dan ini dasar ini juga eh, menjadikan karya akhir saya pada saat S2 di eh, STSI Surakarta, saat itu isi Surakarta. Ya, saya mencari memang kalau pencahayaan ultraviolet itu memang harus di dalam ruangan yang paling gelap, ruang gelap. Jadi dia tidak bisa bocor ruangnya. Jadi harus memang betul-betul gelap dan baru bisa dimunculkan pencahayaan itu dengan sebuah konsep ruang ya yang perlu eh, dijadikan uh, satu state untuk uh, memvisualisasikannya. Jadi saat itu saya memakai ruangnya itu adalah di Gua Lubang Jepang. Nah, itu dasar awal untuk menjadikan eh, pencahayaan ini bisa bermanfaat dan bisa dibuat sebuah pertunjukan. Nah, kemudian ada beberapa setelah itu saya coba mencoba menggali lagi tentang sebuah pencahayaan ini. Apa sih yang bisa lagi idiom-idiom, ide-ide yang akan dimunculkan dari sebuah pencahayaan itu. Nah, ada juga eh, saya membuat mencari ide persoalan ya semuanya adalah persoalan batin. Dan itu yang biasa yang tidak terlalu jauh dari diri saya sebagai penata eh, koreografer tari. Jadi saya mencoba eh, bahwasannya tarian yang idiomnya pencahayaan ini ya ternyata banyak yang bisa dikemas menjadi sebuah ide. Ada yang saya buat juga dengan judul eh, wajah-wajah topeng, artinya antara lahir dan batin itu yang batin itu tak seorang pun yang akan tahu. Tetapi saya mencoba mengaplikasikan dengan topeng. Topeng yang saya buat yang bisa diaplikasikan dengan pencahayaan ultraviolet. Saya tidak membuat topeng yang beneran, tetapi topeng dari sebuah kertas. Kertas yang ditutup mukanya dengan berbagai macam model. Ada yang sumringah, ada yang seperti orang eh, menyindir seperti ini. Tetapi itu tetap juga menjadikan warna baru eh, di dalam kekaryaan itu. Eh, jadi inilah sebuah perkembangan, tetapi dia tidak beranjak dan tubuh itu ya tidak akan kelihatan sebetulnya. Jadi hanya ruang rangka-rangka tubuh yang ditempa dengan sebuah kertas. Kemudian ya ah, nuansa musik masih ada yang diambil dari eh, tradisi. Jadi eh, tetap juga memunculkan hal-hal baru dari perkembangan tradisi itu sendiri, baik musiknya, tapi secara kostum, secara ini dia udah lain, udah berbeda gitu. Nah, cuman saya ingin melihatkan sedikit tentang tarian yang saya coba mengemas dari ini. Ya. Jadi itu sebetulnya eh, eh, karya, makanya saya biarlah berbicara tentang karena ketubuhan itu ya dia tidak tampak akibat dari sebuah pencahayaan yang menjadi bagian utama dari ini dari eh,
karya itu sendiri. Jadi ada beberapa, ada judulnya, ada setitik cahaya. Itu saya memakai eh, piring, piring yang dicat dengan cat astro yang ditangkap dengan pencahayaan ultraviolet. Nah, Hmm. jadi saking ini kita si penari itu dia hanya memakai kostum berwarna hitam. Hmm. Nah, kostum warna hitam tidak ditangkap dengan pencahayaan ultraviolet. Makanya sehingga tubuh penari itu tidak kelihatan. Yang kelihatan hanya yang warna yang ditangkap dengan pencahayaan ultraviolet ini. Karena cat astro itu ya dia bungkus oleh piring itu dibungkus dengan cat astro itu sehingga memunculkan satu warna yang ya sepertinya nuansa musik tetap tetap dari eh, tradisional. Kemudian piring udah jelas menjadi ininya juga adalah setitik cahaya. Tubuh penari itu sebetulnya ini gitu, hanya dimensi-dimensi dari sebuah rock itu uh, yang di apa namanya yang dimunculkan. Ini baru satu satu ini inilah piring yang saya maksud tadi. Ini dipegang oleh semua penari, tetapi uh, yang tubuh penari tidak kelihatan. Nah, ini seperti terpotong tubuh itu. Nah, ini bisanya di ruang yang gelap. Ada ini judulnya adalah setitik cahaya. Uh, dari setitik cahaya itu memunculkan nuansa keminangan juga di situ karena saya memang suka menari piring. Nah, makanya eh, ya hal-hal yang seperti ini yang saya mencoba beberapa tapi tetap dengan sebuah pencahayaan itu dengan model dengan ide-ide yang lain. Nah, nah, butuh ini salah satu contoh ya kalau bisa saya tambah lagi nanti. Nah, itu mungkin sedikit ya bahwasanya saya tahu bahwasanya setiap eh, gerakan yang dilakukan sejauh ini kita tahu bagaimana tubuhnya, bagaimana lenggok-lenggaknya seorang penari itu, tetapi di dalam beberapa karya saya ini tidak muncul dia ketubuhan itu. Terima kasih ibu-ibu semua yang sudah eh, eh, ya eh, mendengar apa yang menjadi batin yang saya coba untuk mengeksplorasi eh, interpretasinya masih tetap lorong-lorong cahaya itu adalah lorong-lorong batin, lorong-lorong kalbu menuju cahaya ilahi. Nah, saya memakai satu penari itu dia memakai 5 lapis baju, dasarnya adalah hitam, nanti dia bisa buka, ada ya seperti kalau dilihat dalam gua lubang Jepang itu seperti hantu-hantu bergentayangan. Ya, ini tetapi menuju cahaya ilahi itu itulah cahaya di luar yang yang diberikan Allah eh, eh, sampai ke situ titiknya. Nah, kemudian ada wajah-wajah topeng, eh, ada eh, setitik cahaya, ada eh, apa namanya eh, eh, apa namanya, ada beberapa lagi yang karya itu yang berdasar dari eh, eh, pencahayaan ultraviolet. Sekian Ibu-ibu, eh, terima kasih atas kesempatannya, atas eh, waktu yang diberikan. Eh, Mudah-mudahan eh, kegiatan ini terus berlanjut. Terima kasih, eh, Ibu. Mohon maaf atas segala khilafnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, menarik lagi ini. Tadi Iya, kalau lihat visualnya aja gitu ya, kita akan semakin, oh ternyata gitu ya, apa eh, perkembangan-perkembangan tari. Eh, Eh, karena tidak biasa tadi ya. ya itu. Selama ini kan yang kita tahu itu yang sangat menarik mungkin dari sisi nilai dan maknanya ya, bahwa cahaya itu dimaknai sebagai cahaya cahaya ilahi gitu ya, itu sangat mendalam terhadap apa ya, kebatinan kita sebagai manusia ya.
Jadi karena batin itu juga memang sulit untuk disampaikan ya, untuk diungkapkan, untuk divisualkan dalam bentuk tari begitu ya. Tapi tadi itu yang kenapa masih berakar dari tradisi, yaitu dari tari piring itu tadi, tapi dibuat sedemikian Sesuatu rupa yang baru. gitu ya. Pasti insya Allah Bapak Ibu yang hadir hari ini tadi sudah mendengarkan penjelasan yang lebih lugas dari Ibu Herlinda. Nah, sekarang barangkali kita saatnya diskusi ya. Saatnya diskusi apa yang bagaimana pandangan-pandangan yang lain terhadap perkembangan atau inovasi tari tradisi ya, antara pelestarian dan perkembangan kontemporer gitu kan. Bisa jadi ada yang setuju atau yang enggak. Mangga dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaan atau pernyataan kepada narasumber, walaupun kita hanya halo, Dadah dulu. sehat-sehat, Mbak Lis, semakin cantik aja. Iya. Oh iya, Yuk, boleh. Silent. Mangga, dipersilahkan. Mungkin ada Bu Sri, kemudian ada Prof. Sustiawati ya, ada Ibu maka Putu mau Sandrawati. milih, Kasus. mau Silakan, Mangga. milih. Oh, sambil kuliah ya ngajar ya? Oh, Iya, tadi ya ya udah. Aku dulu kayak mahasiswa aku dulu. Wah, ini keren semuanya nih ya. Kalau Mbak Mami, Uni Linda nih siapa sih yang nggak tahu dengan kiprahnya sebagai penari? Ini kakak kelas ini kalau udah lihat Bu Lis ya, kalau udah lihat Uni Linda nari, wow, keren gitu. Ini kakak kelas yang melihat langsung dengan tari piringnya, kalau udah tari piring tuh memukau gitu. Mbak Mami juga gitu. Ini dua-duanya ini sebagai seniman akademik ya, walaupun dosen tapi karyanya sebagai penarinya tuh udah apa seimbang lah sebagai pengkaji dan sebagai seniman gitu ya. Nah, untuk tema ini kebetulan karena keduanya nih secara kesenimanannya tuh kuat ya, dua-duanya ya, Uni Linda, Mbak Mami gitu. Tapi saya nggak lihat Mbak Mami tadi, tapi Mau kebayang ngeliat. ya kebayang aja lah di kepala. Pokoknya kalau Mbak Mami itu dengan surakartanya yang sungguh sudah mumpuni lah gitu ya. Jadi udah cakep di mindsetnya. Jadi kalau melihat dari keduanya ya, baik itu Mbak Mami dengan background tari Jawanya, Uni Linda dengan apa tari Minangnya, dan terus berproses berkembang sehingga walaupun dua-duanya saya lihat sudah apa menggarap karya-karya tari secara kontemporer ya, kayak tadi Uni Linda bagaimana sudah memanfaatkan cahaya, tetapi soul dari karyanya masing-masing tuh, oh kalau Mbak Mami itu pasti basicnya, nada dasarnya pasti dari Jawa. Uni Linda walaupun dengan kontemporer menggunakan properti yang berbagai macam, walaupun dengan kostum yang mungkin tidak apa tidak menggunakan lagi misalnya baju kurung atau galembong, tetapi dengan kostum tadi terlihat seperti kain putih gitu ya Uni Linda ya. Kalau lihat dari foto ya, sayang kita nggak melihat videonya sih gitu. Ya. Nah, jadi soul ya nada dasar atau karya dari yang dua-duanya itu tadi tuh pasti basicnya itu tuh sesuai dengan background knowledge-nya. Nah, jadi saya lihat antara tradisi dan kontemporer itu sebenarnya bukan dua hal dikotomi yang berbeda, berlawanan. Kan biasanya kalau berlawanan putih sama hitam, merah sama merah, gelap sama terang gitu ya, atas sama bawah. Tetapi dalam hal ini kita lihat tradisi dan kontemporer itu merupakan kontinuitas ya, bukan kebalikan, bukan dikotomi, tetapi kontinuitas yang merupakan hubungan ya, hubungan yang tidak putus, di mana tradisi sebagai sumber inspirasi dan kontemporer itu sebagai apa? Sebagai eh, apa namanya? Kalau tradisi sumber inspirasi dan kontemporer sebagai kontinuitasnya gitu. Nah, jadi kalau dilihat dari keduanya, saya melihat
walaupun secara apa itu merupakan hubungan kontinuitas ya, misalnya kayak Unilinda tadi ya dengan memanfaatkan ya. Karena saya mendengarkan dari Unilinda ini tertarik, saya pengen pengen tahu bagaimana langkah-langkah Unilinda ya dalam menggarap itu kan tradisi ya, yang basicnya tetap menggarap tari Minang ya Uni ya, itu mah udah Ya, punya basicnya Unilinda juga tari Minang. piring yang meliuk-liuk itu tuh. Nah, sekarang udah digarap dengan konsep garapnya itu tetap menggunakan propelti Minang, tetapi memanfaatkan pencahayaan itu ya dari Hmm. sebuah tari tradisi tari piring, kemudian menjadi tari kontemporer dengan memanfaatkan cahaya. Baik itu cahayanya sebagai misalnya ruang, sebagai atau emosi, atau sebagai bahkan mitra tari ya. Cahaya itu sebagai untuk Ya, bagian kebutuhan yang penting. tari. Nah, itu gimana Uni Linda? Saya pengen harusnya lihat videonya sih, jadi kebayang gitu ya. Itu betul-betul cahaya itu sebagai apa ruang ya yang mendukung dari tradisi menjadi kontemporer gitu. Ya, Gitu ya. memang Ya. memang itu memang sebuah eh, properti. Jadi materinya itu akan berpengaruh terhadap apa yang akan kita eh, visualisasikan. Hmm. Karena seperti setitik cahaya itu ya dari setitik cahaya, kemudian saya rohnya tetap karena tetap keilahi. Nah, karena ini perubahan busana aja sebetulnya. Hmm. Nah, Hmm. perubahan busana dari tidak memakai hijab, kemudian memakai hijab. Jadi saya beranggapan ya tidak mutlak juga tubuh ini akan, saya tetap akan menari, tetapi tubuh ini juga tidak akan kelihatan gitu loh. Ya, ya, ya. Nah, Ini jadi dapat ide ruang dari mana itu ini? gimana? Ini dapat idenya ini dari mana? Keidean ini nih. Jadi Nah, berawal itu kuliah dengan Mas Don. Jadi hmm. Mas Don dia menggali diri kita. Hmm. Dia menggali diri kita. Itu mulai dari pertama itu saya diberikan kesempatan oleh Mas Don untuk ada membuat karya eh, tugas semester. Jadi saya sendiri kemudian ya saya menginterpretasikan bahwasannya diri ini penuh saya punya eh, dulu udah disuruh untuk memakai hijab, Hmm. tetapi batin ini belum. Hmm. Nah, Ada sehingga pada panggilan saat jiwa. saya kuliah eh, di Surakarta, di situlah baru saya pada saat saya ke Pasar Beteng saya menemui eh, ibu-ibu yang memakai hijab-hijab besar. Di situ baru saya tersadar. Hmm. Nah, perubahan itu yang membuat saya pada saat membuat sebuah eh, eh, garapan tugas, itu tuh saya lampiaskan emosi saya di situ. Nah, Mas Don sangat tertarik. Jadi Mas Don sangat tertarik. Saya diberi kesempatan oleh Mas Don untuk eh, bisa eh, berbicara tentang persoalan ultraviolet ini. Hmm. Saya dibantu oleh Mbak Mas Yayu Unru, ditelepon sama Mas Don untuk memberikan bagaimana wacana tentang sebuah pencahayaan. Jadi kasih ini dengan Mas Dedi Petet untuk ini. Kemudian saya diberikan ruang yang gelap juga untuk saya bisa berproses oleh Mas Don. Nah, disitulah sebetulnya. Jadi Mas Don sampai ke TA saya ada beberapa tempat yang saya lokasikan untuk karya ini. Kemudian ada di Ngalau, ada gua di Ngalau, tapi baunya tidak eh, enak juga. Nah, Nyengat. setelah itu eh, dipindah ke eh, Lobang Jepang. Di saat itu Mas Don masuk ke dalam gua. Di situ Mas Don bilang, Linda, kamu ujian di sini, gitu. Nah, Woi, proses itu itu berjalan. jadi kendala nggak sama Uni Hah? dalam proses kreativitas yang cukup ekstrim gitu ya? Itu Iya, memang ada ah, kendalanya nggak itu? banyak sekali kendalanya karena harus berbagai cobaan karena harus pilih ruang ruang tempat menari itu di dalam gua dengan apa ruang-ruang yang saya menjadikan itu sebagai eh, panggung panggung itu berpindah-pindah. Jadi juga saat itu eh,
hadir juga Ibu Sofyani, karena saya juga dulu menari dengan Ibu Sofyani, hadir juga Mas Tom Ibnur, eh, em, masuk ke dalam gua. Tapi ya penari di dalam gua kan tidak bisa terlalu ramai karena oksigen di dalam gua itu. Ya, tapi saya bahagia saya bisa membuat sebuah karya dalam eh, gua Lubang Jepang. Nah, setelah itu selalu mencoba membuat beberapa yang ide-idenya eh, tetap berakar dari pencahayaan ultraviolet dengan ide-ide yang baru. Jadi Uni Linda ini konsisten ini dengan Ah, karya-karyanya, dengan apa, dengan skillnya yang kan tari serba piring sampai sekarang tari harus piring. menari Gitu. piring. Walaupun sudah hijrah sekarang menggunakan jilbab, Ya, dulu belum gitu. ya, Tapi belum. tetap konsisten dengan karyanya, dengan piringnya gitu. Ya, dengan Ya, piring, kemudian ya tetap dengan lampu pencahayaan ultraviolet itu. Saya terima ya, kasih banget kepada Mas Don udah membuka ya. eh, apa ruang untuk bisa saya eh, berinovasi. Terima Ya boleh kasih ke Mas Mbak Don. Mami ya. Karena tadi Ya. nggak mendengarkan Mbak Mami, pengen mendengar suara Mbak Mami. Mm-mm. Kalau Mbak Mami pengen tahu, kan Mbak Mami juga kuat tradisinya ya, tradisi tari Surakartanya tuh khususnya. Nah, bagaimana di saat transisi ya Mbak Mami dari tradisi ke kontemporer itu? Bagaimana kreativitasnya Mbak Mami yang satu sisi tradisinya itu kuat dan pengen menggarap karya-karya kontemporer ya, yang tradisi sudah ditinggalkan ya barangkali tapi tidak sepenuhnya, tetapi yang kontemporer belum terbentuk seutuhnya gitu. Nah, gimana nih Mbak Mami nih dalam karyanya itu? Terima kasih Mbak Sri pertanyaannya. Waduh, ini berarti harus apa mengorek ke belakang ya. Ngorek-ngorek. Oke, tadi Mbak Sri bilang saya memang basicnya tradisi ya. Sebetulnya tradisi saya kan Jogja ya. Hmm, Jadi ketika kuliah di Solo aja saya apa namanya mempelajari tari gaya Surakarta juga. Jadi ketubuhan saya Mbak Sri sebetulnya itu lebih ke Jogja. hmm, Jadi kalau saya menari dengan teman-teman itu pasti Jogja saya masih kelihatan, ya. masih tari gambyong dan lain sebagainya. Orang Jogja merasakan ya itu masih geraknya gerak Jogja Ya, gitu. ini Mbak Lis kan ada nih. Ya, gitu. Dulu sering Rohnya bareng-bareng kita Jogja melekat nari di gitu ya. keraton juga, ya. Nah, pertanyaan Mbak, halo, oh, ada mobil. Oh, ya. Mami, penari Langsung Jogja yang minggir. bagus. Mm-mm. Mbak Lis langsung minggir. Ini. Iya nih, aku terus minggir berhenti mau ketemu Ya, Mbak Mami. yang makan langsung berhenti gitu, yang nyetir langsung minggir gitu. Ya karena kita dulu sama-sama satu kandang ini, Iya, satu satu. kandang. Iya. Nah, berkait dengan ini ya, Mbak Mbak Sri, apa namanya, ketika saya harus menyusun sebuah karya atau menari untuk yang kontemporer, terus terang aja awal ASKI ya ada tari yang lepas dari tradisi itu kan karyanya Mas Pamar, Ya. komposisi. Itu penari tokohnya saya, Mbak. Jadinya bangsanya gerakan-gerakan yang melayang, yang lompat. Halo, hilang. Halo, Ya, nggak berhasil lah saya bilang gitu. Oh iya, iya. gantian, gantian. Nah, di situ ketika kita berkarya, ketika Mas Pam berkarya, itu kan juga mengorek dari kemampuan penari-penari. Hmm. Jadi di dalam situ kayaknya komposisi ada tarian Banyumasan, ada tarian Sundanya, ada tarian Minang gitu. Yang itu semua di apa ya? Di diinterpretasi kembali oleh kita gitu, dieksplorasi lagi oleh kita.
tari tradisinya udah nggak kelihatan gitu. Tapi spiritnya rasanya masih kelihatan gitu. Misalnya tari Banyumasan, tumpak tung tung det, Hmm. misalnya begitu lenggut-lenggut gitu ya. Terus dengan bentuk bentuk gerakannya yang sudah apa namanya kita bikin agak konyol-konyol sedikit gitu, menarik gitu. Artinya saya menyikapi itu bukan sesuatu yang tabu gitu. Ya Hmm. ini keperluan ekspresi gitu. Hmm. Begitu juga dengan misalnya saya berkarya misalnya kemarin beberapa waktu yang lalu saya diminta untuk nyusun sesaji untuk dies dan untuk wisuda. Hmm. Karena basic saya Jogja, penarik saya basicnya Solo. Ya, warna Jogja itu kelihatan juga. Sebetulnya tadi mau saya tayangkan, tapi karena waktunya ya, Hmm. itu orang melihat. Jadi ketika saya menari, ketika saya berkarya, udah ditebak, Mbak Sri. Hmm. Gitu. Ini gerakannya Mami, gerakannya Mami. Sampai Pak Tasman almarhum itu ngerti. Hmm. Oh, ini gerakannya Mami, ini mumbul-mumbul toh. Ya, mereka Jadi, tuh sudah punya branding, iya, punya itu. brand. Jadi mensikapi eh, perkembangan gitu. Ya kalau saya sih nggak apa ya, bukan orang yang tertutup dengan hal-hal seperti itu. Misalnya saya dengan Miranti itu ada kelompok saya dengan latar belakang yang berbeda. Mbak Sri ada saya, Pak Daryo, lalu Ya. ada Mbak Susan dari Jerman, dan ada Mas Lawu, seorang teater. Kalau Mbak Susan ini seorang mayoret, eh, pemain apa namanya boneka, dalang boneka itu, Marionet, marionet. marionet ya. Iya, Nah, marionet. ketika kita berkarya di dalam situ udah beda lagi gitu. Artinya meskipun Mas Daryo dengan basicnya tradisi kuat banget, saya Mas Lawu dengan teaternya, tapi dalam satu kesatuan ya kita sudah mencair gitu. Jadi Hmm. pertanyaan Mbak Sri tadi bagaimana ya kita mencikapinya bahwa ini adalah ekspresi gitu. Jadi kita nggak tidak berpikir ini nggak boleh ya, ini nggak boleh ya, seperti atau sesuatu yang tabu untuk dikerjakan seperti Hmm. itu. Gitu sih mungkin menjawab nggak Mbak apa Sudah Prof. menjawab. Jadi lebur gitu ya, lebur gitu ya. Lebur ya. Nyublim. Misalnya kemarin waktu saya diminta untuk nari di pembukaan Hari Tari misalnya, eh, Mas Nanto Kembul itu kan basicnya solo begitu ya. Lalu dia orang aku pengen apa Mbak Mami yang nari untuk yang di sebagai leadernya gitu. Karena saya pengen ngelihat ada ketegasan, ada kebijaksanaan di sana, ada bentuk-bentuk yang itu saya sendiri eh, apa ya tidak buat-buat tapi orang lain ngelihat gitu Mbak Sri. Ini Iya. mungkin lebih ke karakteristik gerak gitu ya. Gerak saya tuh seperti itu gitu. Jadi dipilihlah gitu. Nah, ketika menjadi satu gitu, kadang-kadang Mas Daryono, wah, Srisike isih Serisik Jogja itu kan kecil-kecil gitu ya. Dik, 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 dik. Beda dengan serisik gaya Solo gitu yang mager timun ya, apa namanya kakinya itu. Itu kesan-kesan tersendiri bagi orang-orang yang melihatnya. Gitu sih Mbak Sri pengalaman di dalam kepenaran saya atau berkarya. Dan beda lagi ketika kita nari bareng ya Mbak Lis di dalam tari Iya. sesaji sesaji Mm-mm. Rojoyonya Mas Bambing ya. Sabin, ya. Ya, itu Hmm, Jogja Deles. iya. Itu Mbak Sri, mohon maaf kalau belum menjawab.
Tapi memang ya tari itu seni itu berjarak. Kadang kita nggak menyadari, tapi orang lain itu bisa. Oh, kalau ini tuh pasti Mbak Mami, ini Unilinda, ini Bu Hmm, Lilis. hmm, Ah. Itu hmm. Ini Mbak Lis, ini Bu Lilis. Nah, itu kan sudah punya karakter orang lain yang melihat gitu loh. Karena ada jarak Hmm. gitu ya, berjarak gitu Iya. antara kita Hmm. dengan objeknya. Nah, gitu juga. Saya Iya. kalau udah, walaupun apa ya, kalau misalnya kayak kita orang buta mendengar suara ini, oh ini suara Mbak Lis ya. Sama juga kalau Hmm. kita punya branding, punya Hmm. identitas diri. Nah, gitu identitas diri itu yang menjadikan sesuatu itu beda. Ya, sangat individu Iya. sekali antara Bu Lilis, Nari, Mbak Lis, Melinda, Hmm. semuanya Prof Niluh Hmm. juga gitu. Nah, ini ini menjadi branding identitas diri gitu. Iya. Oke, terima kasih. Tony. Terima kasih Mbak Sri pertanyaannya. Baik, terima kasih Bu Sri atas diskusinya ya, yang menarik. Mungkin masih eh, tadi sudah dijawab juga ya dari Bu Herlinda ya pertanyaannya. Kemudian yang lain barangkali masih ada yang penasaran nih ya. Kalau Tapi kalau sudah saya nyimbulin. kalau saya sendiri itu suka kagum ya kalau dosen-dosen Solo itu Iya, ya apa ya sudah bukan ini ya tapi masih eksis begitu ya. jangan bilang Nah, sepuh, kalau senior di gitu. Bandung itu banyak banyak malunya, aduh malu udah gendut gitu ya, aduh malu udah tua gitu ya. Kalau kalau di sana tuh saya luar biasa melihatnya gitu, masih seneng gitu ya. Ya, benar. Iya. Jumat kemarin, minggu Ini, kemarin, Bu Lilis, kita nari bareng tari gambyong Hmm, susunannya Prof. Ana. Ada di hmm, YouTube itu, Gambyong ya, Sekar Aum. Ada hmm, saya, Prof. Ana, ya para-para ini, para sesepuh. Tapi ya, keren deh pokoknya, masih centil-centil. masih lututnya tuh, saya kagum tuh lututnya tuh, waduh luar biasa Yang penting masih jangan kuat. suruh jengkeng ataupun sila. nah, Iya, Yang susah penting. berdiri. jadi pelaksananya berdiri Berdiri. terus gitu ya. Sudah duduk lupa berdiri itu. Mangga Iya. silakan yang lain mungkin Mbak Lis sama-sama Lis. Aduh ya, terima kasih. Saya tidak menyimak dari awal ini, masuknya sudah di sesi diskusi ya. Iya, nggak Iya, apa-apa. mohon maaf. Eh, Oke. ini ini menurut saya ya, eh, para penari tradisi yang kemudian ke kontemporer, kalau melakukan tari kontemporer, kalau tradisinya sudah kuat, pasti tetap akan kelihatan. Dan Hmm. itu akan menjadi gaya pribadinya ya, gaya pribadinya seperti Mbak Mami begitu. Nah, orang sudah bisa melihat, oh ini ciri khasnya Mbak Mami ini. Demikian juga Mbak Haslinda begitu ya. Ini semua kan nampaknya tradisinya kuat-kuat ya, sehingga eh, kemanapun eh, tampilannya, performanya akan tradisi itu tetap akan kelihatan begitu. Mhm. Iya, itu. Ini hanya anu saja apa menurut pandangan saya gitu. Jadi Iya. betapa kalau tradisinya sudah kuat itu memang eh, akan kemana saja jalannya dia akan terbawa juga gitu. Betul, betul. Ciri Iya, Betul. khasnya ya. ciri khasnya ya. Mbak Iya. Lis, Mbak Lis. Yes. Mbak Mbak Lis. Lis, boleh nanya Mbak Lis. Kalau tradisinya nggak kuat tapi sok ngontemporer gimana tuh Mbak Lis? Kadang manusia kan sok kontemporer. Kalau Mas Don jelas ya dia melakukan gerak apa karena kita tahu semua bahasanya dia memang vocabnya udah kuat gitu ya. Tapi kalau Hmm. mahasiswa yang belum ini tradisinya masih ngapak-ngapak masih ini tapi sok ngotem tuh gimana menurut Mbak Lis tuh? Nah, ini nah, ya kadang-kadang jadi menjadi tidak jelas itu tadi ya. Tidak
tidak jelas jadi apa nanggung begitu. Ini Ya, kontemporer, enggak. tradisi juga enggak betul ya. Nanggung ya. Ya, begitu nih. Oke, Mbak Li. Semoga mahasiswa kita nggak ada yang seperti itu ya. Di Nah, Jogja nggak ada kan? Di Bandung nggak ada ya Bu Lilis ya? Ya semoga tidak ada. Ya, ya Prof, ada ya. mah pasti ada ya. Yang namanya mahasiswa kan kualitasnya tidak mungkin sama bagus semua gitu ya. Ada aja yang ya ya. nggak yang ngapak tadi ada aja mungkin dimanapun gitu ya. Karena kan biasanya peminatan itu di jurusan tari di ISBI itu ada pengkajian sama penataan sekarang itu ya. Nah, Hmm. biasanya kadang gitu ya, ada aja gitu setiap tahunnya karena merasa tidak kuat di kepenarian dia ngambil pengkajian, tidak kuat di Hmm. pengkajian ngambil penataan. Walaupun Hmm. misalkan ya mau Hmm. pengkajian atau mau penataan, memang ngapak tadi gitu ya. Ada aja sih mungkin dimanapun ya, Mbak Mami dan Iya. Bu Herlinda juga ya, mungkin ada aja yang ya karena itu tadi ya, kalau rata semua mah nggak rame, Iya, Menanggapi, mahasiswa bagus semua. iya, menanggapi Mbak Lis tadi ya, menambahkan aja. Jadi pengalaman saya, Bu Lilis, Bu Ya, Unisri, dan Bu Elinda. Saya itu kan di Jogja itu awalnya saya eh, pura-puranya saya orang Jakarta gitu ya, orang Betawi. emang orang Jakarta. Sekolah SMKI-nya di eh, Jogja gitu. Jogja. Nah, Hmm. saya di SMKI dengan amat sangat rajin gitu, mengikuti, berusaha untuk menyesuaikan gitu pelajaran-pelajaran yang ada. Dan saya kepengen juga karena pada waktu itu tari kreasi baru punyanya Pak Bagong itu lagi boom-boomnya ya. gitu. Hmm. Karena saya pengen, saya belajarlah ke tari kreasi baru juga gitu. Setelah saya belajar sore gitu latihan di Padepokan Pak Bagong, Mbak Ida itu putranya Pak Bagong yang ngajar. Lalu saya balik pagi masuk kuliah, masuk sekolah. Eh, Tiba-tiba saja saya didiemin oleh guru, dipegang enggak, diapa-apain Iya, enggak. Itu non saya Bu, ya almarhum ya. Ada Hmm. Romo Sas yang itu orang Romo Sas yang Yes, yes. orang keton, orang empu, dan yang satu adalah Bu Siti Sutia. Yes. Saya takut loh kok didiamin ada apa gitu. Lama-lama baru Bu Siti Sutia tuh deketin saya. Dia nanya, Mbak Mami belajar kreasi baru ya? Dek saya gitu kan. Iya Bu. Oh, hanya oh gitu aja. Oh, Saya udah paham, wah ini berarti saya salah salah jalan nih menurut beliau gitu. Akhirnya saya keluar, teman saya sama Endang ya Mbak Lis ya, kita udah ya. keluar nggak ikut lagi tarik. Karena kita kalau nanti didiamin oleh Romo Sas dan Bu Siti Setia, nah kita udah Ya, nggak sudah. apa-apa, nggak bisa Udah apa-apa. selesai. Akhirnya, iya, akhirnya kita keluar, udah kita Hmm. hanya konsultasi itu, malah akhirnya kita masuk ke tempat Pamulangan Bekso Ngayogyakartanya Romos yang punya Romo. itu. Karena kalau minggu kita tetap ada di keraton, setiap minggu pagi kita pasti ada Hmm. gladi ya di sana di Bangsal Sri Mangande itu. Nah, ini yang berkaitan dengan Mbak Lis tadi, mungkin para empu dulu itu ya memang kalau belajar ya tradisi-tradisi dulu, jangan yang lain-lain gitu. Eh, ya. pun dalam tanda petik tari kreasi barunya Pak Bagong itu kan juga berakar dari tradisi-tradisi kita Hmm. ya. Tetapi memang Hmm. pada waktu itu kan memang luar biasa sekali. Hmm. Itu sih menambahkan apa yang disampaikan Ya. Mbak Lis.
Bu Mbak Sri, pengalaman saya seperti itu. Ini menambahkan juga, sepertinya sekarang memang situasi dan kondisi zamannya sudah berbeda ya, Mbak Mami. Ya, jadi Mm-mm. sudah tidak memungkinkan untuk seperti kita dulu. Iya, Iya. iya, benar. Eh, Iya, tetapi saya eh, di depan di kelas ini saya menanamkan kepada anak-anak eh, supaya kuatin dulu tradisinya, apapun tradisi kalian dipegang dulu kuat, baru apa mengarah ke yang kreasi, ke yang modern itu nanti. Tapi basic yang eh, an- ingin Anda pegang sebagai uh, dasar Anda itu harus dikuatin dulu begitu. Ya, Betul. yeah. Itu seperti itu ya. Mm-mm. Kondisi dan zamannya wah memang sudah sangat berbeda dengan gemblengan zaman kita ya pada zaman kita. Sekarang Iya. informasi teknologi sudah membentuk anak-anak sedemikian rupa yang tidak kita sudah di luar di luar jangkauan kita sudah. Ya. Oh, jadi perkembangan Iya, konsep estetik itu ngigelin zaman gitu ya, ngikutin zaman Hmm, juga. iya, betul, iya. Ini mengikuti dengan zaman. menggunakan apa tradisi sebagai basic pondasinya. Iya. Rumah Hmm, pondasinya kuat ya, rumah itu akan kuat gitu ya. ya. Kok gitu. Nah, ini pokoknya Iya. bicara Eh, tradisi kontemporer ini wilayah seni pertunjukan tari ini banyak contoh-contohnya ya gitu. Banyak. Iya, betul Hmm, Mbak Sri. Jadi kalau kita bicara tentang kontemporer kan sebetulnya kita kontemporer kadang kan ada salah persepsi ya. Ya. Orang menyebutkan Ya, kontemporer itu tarian yang tanpa teknik mungkin ya. eh iya modern gitu yang padahal kontemporer itu kan ya kita tahu bersama ya mengkini itu tradisi yang memang ditafsirkan kembali, Tuh. dipresentasikan kembali secara kekinian begitu. Jadi eh, spiritnya masih ada gitu. Mungkin bentuknya agak sedikit berubah, tetapi di dalam penyajiannya itu orang akan melihat bahwa itu adalah tari tradisi gitu. Meskipun dengan performnya yang sedikit berbeda mungkin atau mungkin lebih berbeda lagi, sudah tidak terlihat apa tradisinya, tetapi spiritnya itu masih ada. Secara bentuk sudah nggak kelihatan bahwa itu tari tradisi berasal dari mana, tetapi secara spirit, secara rasa, secara apa yang kita tangkap itu masih tradisi itu masih masih bisa kita rasakan. Itu sih apa ya berkait dengan mahasiswa sekarang itu kalau mereka tidak membaur, tidak memiliki kompetensi yang lain itu zamannya menuntut kamu buat ini ya pembukaan ini ya kalau dia nggak bisa dia kan kalau bahasa Jawanya PY ya nggak laku gitu ya. Itu makanya mahasiswa sekarang itu pokoknya yang penting adalah mereka bisa mengikuti oh di sana bisa dipakai di sini bisa dipakai dan lain sebagainya. Yang penting itu tadi PY ya apa ya kalau bahasa ininya Ayu, eh Amen. nga, Ngamen. enggak Ngamen. ngamen ngamen Jadi gitu. tradisi itu juga tetap butuh duit ya, buat buat Ih, betul bener harus Mbak. semuanya nggak boleh dirubah, Mang. Nah, Juga butuh duit gitu ya. iya. Harus ada mana yang industri kreatif, mana yang tradisi, tetap tetap itu Hmm, seimbang gitu. Sesuai apa tuh hmm, konteksnya gitu ya. iya. Jadi ya ada saatnya kita mempertahankan seutuhnya, seaslinya. Kalau memang Hmm, konteks itu kita mempertahankan untuk hmm, revitalisasi, konstruksi. Tapi kalau memang hmm, untuk cari cuan, ya harus hmm. yang kreatif. Kalau nggak disukai penonton, nggak dapat cuan gitu. Seni juga butuh cuan kan gitu ya. Nggak bisa nabung ya. Ya, Iya, oke. Iya gitu. baik. Seru sekali ya diskusinya. Barangkali ini sudah habis ya. Eh, Hmm.
Prof. Sri, Silakan. jadi mungkin sedikit menambahkan ya, atau sebagai penutup barangkali ya, bahwa barusan yang disampaikan Prof. Sri itu eh, memang betul gitu ya. Kapan kita mempertahankan tradisi dan kapan kita harus keluar dari tradisi begitu ya. Karena kalau tradisi itu saya ngutip dari Robert Laurer ya, tanpa pelestarian kita akan lewat dari ketiadaan gitu ya. Iya, benar. Rutinan adalah dewanya sistem sosial gitu ya. Jadi kalaupun misalkan sekarang semua lari ke kontemporer dan tidak ada yang mempertahankan tradisi juga sama, itu akhirnya akan punah juga gitu ya. Tapi tadi harus beriringan bersama-sama antara yang Betul. mempertahankan tradisi dengan yang mengembangkan ya transformasi atau perubahan yang menurut Giddens itu perubahan itu karena adanya dipengaruhi oleh ruang, waktu, dan tempat ya. Iya. Waktu misalkan sekarang atau ruang atau tempat bahkan gitu ya. Seperti kita aja gitu ya. Ada yang di Solo, ada di Bandung, di Padang gitu ya. Tapi kita tetap bisa berkomunikasi gitu, bisa berdiskusi. Itu akhirnya muncullah kontemporer itu begitu ya. Dari sisi ruang juga gitu ya. Eh, di tahun lalu misalkan ada kolaborasi antara jurusan tari di di ISW Bandung dengan di Amerika gitu ya, mempelajari satu tarian. Nah, itu bisa terjadi gitu ya, karena ada teknologi itu. Jadi kesimpulannya tadi ya bukan mengutip dari Prof. Sri, bukan dikotomi, tapi harus tetap beriring sejalan eh, bersama-sama gitu, sehingga tradisinya tetap apa lestari dan pengembangan juga untuk kebutuhan em, perkembangan zaman Kiwari gitu ya. Yang Kamari dengan Kiwari itu masih tetap harmonis begitu. Itu barangkali sebagai penutup dari saya sebagai host, saya kembalikan ke siapa ini? Kita closing aja. Di closing aja Iya. ya, terima kasih kepada narasumber Ibu Mami, kemudian Ibu Iya. Herlinda, eh, Pak Saka juga yang sudah menyiapkan link Zoom-nya, kemudian Prof. Sri yang sudah punya peluru banyak, selalu nembak ke siapapun gitu ya. Tidak pernah meleset. Ini tembakannya, aduh ini gimana ya, Mau padahal ini ditembak. Padahal apa laporan penelitian tuh hari ini harus selesai gitu ya. Sudahlah kita lah. Alhamdulillah ya akhirnya kita bisa ketemu bertemu di ruang virtual gitu ya. Dalam keadaan sehat walafiat. Sekali lagi terima kasih kepada semuanya. Mbak Lis juga kapan ke Bandung lagi Mbak Amin. Lis? Oh, Terima dengan senang hati siap sewaktu-waktu. Ah, siap ya. Ya itu ruang Iya. waktu dan tempat ya. Kita Iya. sekarang virtual nanti mah luring gitu ya bisa ininya apa diskusinya ditambah seru. Hati-hati Iya. di jalan Mbak Lis ya. Iya, ini di depan Bu masih di Mami titip salam buat kampus. Mbak Ting ya. Oh Oh, ya. Nah, iya. Ya, ya mangga Mbak Ting Mas. satu waktu Baik. di kuliah satu angkatan dengan Mbak Ting, Nah, Mbak Yuni. ya, Iya, mangga Oke. begitu. salam-salam untuk dosen yang di Jogja, yang di Oh, Solo, terima yang Salam di kasih. juga UNP. buat jaga di Salam juga. Bandung. Maaf Sama-sama. apabila saya dalam apa Juga. melaksanakan tembakannya sebagai host banyak kekurangan. Terima kasih Terima banyak kasih semuanya. Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sadayanya tembakannya tepat, tidak meleset. Dan